Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah, Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sikhoyah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzaz bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil?
Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah. Ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku,
Semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad terjadi peristiwa Syak al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul.
karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdu al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon, jaga baik-baik Muhammadku. Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu, Bu. Selamat jalan, wahai anakku. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. Aneh sekali, aku seperti tidak sedang membawa beban. Bayi ini sangat ringan dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal sewaktu berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah, Halimah merasakan keanehan lain. Setelah menyusui Muhammad, baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri. Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku. Semoga ini pertanda baik, wahai istriku. Lihatlah bayi kita. Ia tertidur pulas, tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba, minumlah. Apa ini? Susu unta? Iya, benar. Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Subhanallah, tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Anakku tersayang, engkau sudah besar dan tampak sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu. Melihat hal itu, Halimah dan Harits merasa terharu. Keduanya saling berpandangan. Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri. Jikalau diizinkan, kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Bukan bermaksud lancang, wahai ibu Muhammad. Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit. Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di dusun Bani Sa'ad? Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya.
Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik. Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini. Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku demi kebaikannya juga. Kami izinkan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun untuk beberapa hari ini, biarkan Muhammad bersamaku. Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Taif. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad. Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak. Namanya Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap di usianya 4 tahun, Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad kita. Hah? Muhammad kenapa, nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang. Hah? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami, di mana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya. Apa yang terjadi padamu, nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan telah menggodanya. Ya, kalian berdua berhati-hatilah. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. "Wahai saudariku, apa terjadi sesuatu pada putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati?" Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu. Tunggu, katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad. Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah. "Wahai ibu susu anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu?" Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu. Jadi tenanglah wahai saudariku, jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu. Setelah mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua ketakutannya sirna. Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah
sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya. Kami masih ingin bermain, Bu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan. Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami. Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya? Tadi itu seru sekali loh. Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad kecil membalikkan badannya dan 2 laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Orang-orang Habasyah itu merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Menurut berita yang aku dengar bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita. Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah terdengar sampai ke telinga Halimah. Ia pun segera mempercepat langkah kakinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini. Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik, Bu. Untung saja, meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Langit sore semakin gelap. Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai. Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad. Muhammad, di mana engkau, Nak? Halimah mencari anak susuannya itu di sekitar, namun tak kunjung ketemu. Dengan berat hati, ia pun menuju rumah Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Anda sudah datang. Silakan masuk. Maafkan aku. Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu. Tapi sampai di Mekah atas, Muhammad hilang. Aku telah mencarinya, namun tidak ketemu. Memang aku belum hafal tempat-tempat di sini. Jadi, bagaimana ini? Tenanglah, Bu. Aku akan mengutus orang untuk mencari cucuku. Engkau tunggulah di sini. Setelah Abdul Muthalib meminta tolong kepada tetangganya untuk mencari Muhammad, beliau berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami. Hanya Engkaulah yang dapat memudahkan pencarian ini. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib bertemu dengan Muhammad. Ia diantar oleh Waraqah bin Naufal dan temannya. Ternyata secepat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib.
Kemarilah, wahai cucuku. Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas. Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya. Terima kasih, saudaraku. Sama-sama, kami pamit dulu. Setelah kepergian Warakoh, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk bertawaf di Ka'bah. Wahai cucuku, sekarang mari kita bertemu dengan ibumu. Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi. Sesampainya di rumah kakeknya, Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah karena telah membuatnya cemas. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Dalam kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu a'lam bishawab. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama, Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian, kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu, Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu. Tugas pengasuhan selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya bepergian jauh. Perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah, kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai, kami akan segera kembali ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahmu meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Baik, Bu. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi. Wahai Muhammad, engkau adalah anak kuat, nak. Bangunlah. Mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu. Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul melihat kematian ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi. Namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, Muhammad terus berdoa untuk ibunda Aminah sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendirian.
Abdul Muthalib langsung syok mendengar kabar kematian Aminah. Seketika itu beliau mencium Muhammad. Wahai cucuku tersayang, hapuslah air mata di wajahmu. Jika ibumu melihatmu bersedih, pasti beliau akan sedih juga. Tenanglah, sekarang kakek yang akan menjagamu. Terima kasih, Kek. Abdul Muthalib merasa bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar di kemudian hari. Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa. Hei nak, jangan duduk di tempat itu. Minggirlah, itu punya kakek. Maaf paman, aku tidak tahu jika hanya kakek yang boleh duduk di sini. Sudah, biarkan saja cucuku duduk di tempatku. Sesungguhnya kelak dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku. Pada saat itu, Abdul Muthalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah, sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali di hadapannya. Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku? Sekarang aku benar-benar merasa kesepian. Tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya. Sebagaimana disebut di Al-Quran, surat Ad-Duha ayat 6 hingga 7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai, rasanya seperti ditusuk pedang. Itulah yang dirasakan oleh Muhammad di usianya 8 tahun. Kematian Abdul Muthalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad, begitu juga bagi para penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak Abdul Muthalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas, dan terhormat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Wahai keponakanku tersayang, sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepadaku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa. Meskipun aku bukan orang kaya, namun pamanmu ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain. Terima kasih, wahai paman, engkau sungguh berhati besar. Akhirnya, Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodalkan tubuh yang dimilikinya, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan. Ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan. Kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, karena doa anak soleh yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin, yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi, bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi melalui perantara pendeta Buhairah. Abu Thalib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad
melebihi anaknya sendiri. Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Thalib. Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna. Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu. Semoga firasatku ini benar. Kelak engkau akan menjadi orang besar. Mekah sedang dilanda paceklik panjang. Kehidupan terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abu Thalib selaku pemimpin kaum Quraisy setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, lihatlah daerah sekitar kita ini. Tanahnya kering dan tandus. Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun. Padahal hanya ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari. Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Aku dapat merasakan kesedihanmu, wahai saudaraku. Sekarang marilah kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta. Tiba-tiba Abu Thalib teringat kepada keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad, maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan. Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Wahai Muhammad, ikutlah dengan paman. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur. Baik, Paman. Abu Thalib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah seraya berdoa. Tak berselang lama, tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit dan hujan turun dengan derasnya. Hujan! 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 Hore! Terima kasih ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami. Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi, Abu Thalib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu memaksa untuk turut serta, padahal usianya masih 12 tahun. Wahai Paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Tidak untuk saat ini ya nak. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu. Jika Paman pergi, aku akan sendirian di sini. Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepadaku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang. Aku boleh ikut ya Paman? Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Thalib berpikir. Beliau kemudian berbalik badan dan mengiyakan permintaannya. Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami. Senang kan? Hehehe, terima kasih Paman. Tibalah saat yang dinantikan Muhammad, yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Bagi para kafilah dagang, Busra merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula ada seorang pendeta yang terkenal bernama Buhairah. Kafilah Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat sejenak tak jauh dari rumah ibadah milik Buhairah. Sementara itu di kediaman Buhairah, Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu. Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan. Tapi siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar. Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Baik, Tuan. biasanya Buhairah tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Selamat datang di Busra, wahai kafilah dagang yang sedang istirahat. Tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya, aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Wah, sungguh mulia niatmu wahai Rohib. Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu. Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah. Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku. Ayo, mari masuk ke dalam. Semua orang kecuali Muhammad masuk ke dalam rumah Buhairah. Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah. Setelah mengamati para tamunya,
Buhairah merasakan ada kejanggalan. Wahai saudaraku, semua makanan ini sungguh lezat. Semoga kalian menyukainya. Namun, apakah semuanya telah hadir di sini? Engkau tenang saja Buhairah. Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun, asalkan halal. Untuk keamanan perbekalan, kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar. Para kafilah itu saling berbisik-bisik. Mereka mulai membicarakan Muhammad. Kasihan sekali anak muda itu. Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku. Tenang saja, aku akan perintahkan pelayanku untuk menjaga perbekalan kalian. Baiklah, aku akan memanggilnya. Buhairah memperhatikan Muhammad dengan seksama dari ujung kaki hingga kepala. Setelah selesai makan, barulah kemudian Buhairah mengajak Muhammad berbincang. Wahai anak muda, kemarilah, aku ingin berbincang denganmu. Apa yang hendak Tuan tanyakan kepadaku? Insya Allah, aku akan menjawabnya. Tanpa sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan, Buhairah menanyakan banyak hal kepada Muhammad, seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya. Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad, Buhairah menghampiri Abu Thalib. Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, dia anakku. Engkau berbohong. Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup. Iya, kau benar. Maksudku, dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ketahuilah, keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Isa alaihissalam. Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi. Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Buhairah, tunjukkan padaku buktinya. Kemudian Buhairah menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya, sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak akan sujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari tanda nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh Buhairah, raut wajah Abu Thalib mendadak berubah dari bahagia menjadi cemas. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu. Di sini tidak aman, terlebih lagi Syam. Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini sedang mengincar keponakanmu itu. Segera saja Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah. Benar saja, selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang, datanglah 3 orang Yahudi bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad. Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian. Tidak ada anak muda yang singgah kemari. Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa. Sudahlah Buhairah, jujur saja kepada kami. Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu, bukan? Wahai saudaraku, anak muda itu bukan orang sembarangan. Ada Tuhan Allah yang menjaganya. Dengarkan aku baik-baik. Kalian tidak akan menang melawannya jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya. Sudahlah, bendam niat buruk itu dalam-dalam. Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Setelah mendengarkan penjelasan Buhairah, para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad. Di kota Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna. Paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah. Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan padanya segala hal-hal baik. Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Buhairah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada Muhammad dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan Maha melindungi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad.
saat belum diangkat menjadi nabi. Dikala itu usianya masih 15 tahun. Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab yang telah tertarik untuk berperang, semangatnya ikut membara. Perang Fijar artinya perang kedurhakaan, lebih tepatnya perang yang merusak kesucian bulan suci. Terdapat 4 bulan suci dalam Islam, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqa'dah yang bertepatan dengan perayaan Uqadz. Tersebutlah seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Barods bin Qais. Barods adalah seorang pemabuk berat. Tak jarang ia diusir oleh orang-orang dari sukunya sendiri karena gemar berbuat onar. Beruntungnya ada Harb bin Muawiyah dari Bani Quraisy yang baik hati menampungnya. Barods inilah orang yang menyebabkan terjadinya perang Fijar. Suatu ketika, Barods merasa kesal dan iri atas terpilihnya Urwa Ar-Rahal bin Utbah dari Bani Hawazin yang memimpin kafilah dagang milik Nu'man bin Munzir, seorang saudagar kaya raya. Setiap tahunnya, Nu'man bin Munzir selalu mengirimkan rombongan kafilah dari Hiro ke perayaan Uqadz membawa barang dagangan. Kenapa bukan aku yang terpilih? Kenapa jadi Urwa? Lihat saja, aku akan mematahkan lehermu, wahai Urwa. Barods yang emosional tidak bisa mengontrol kemarahannya. Ia pun berencana untuk mencelakai Urwa dalam perjalanan. Padahal tidak diperkenankan terjadi pertumpahan darah pada saat bulan suci. Namun Barods telah melupakan larangan itu dan melancarkan aksinya. Berbekal rasa dengki yang berkecamuk, Barods melancarkan aksinya. Diam-diam Barods mengikuti kafilah dagang Urwa dan membunuhnya sampai meninggal dunia. Sebelum Barods melarikan diri, orang-orang terlanjur melihatnya dan mengetahui bahwa yang membunuh Urwa adalah Barods dari Bani Kinanah. Hei, apa yang telah kau lakukan pada pemimpin kami? Berhenti, engkau Barods bukan? Ya, itu Barods. Tidak salah lagi. Bani Hawazin yang mendengar kejadian itu tidak terima dengan perbuatan Barods. Fanatik kesukuan inilah yang membuat kemarahan Bani Hawazin semakin besar. Kita harus membuat perhitungan dengan orang-orang Quraisy atas melayangnya nyawa Urwa. Dia sama sekali tidak bersalah. Dia tidak pantas mati di tangan barat si pemabuk itu. Kita harus secepatnya membuat perhitungan dengan mereka demi kehormatan kabilah kita. Ya, kami setuju. Singkat kata, terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit. Bani Quraisy menggabungkan diri dengan Bani Kinanah. Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Qais Ailan. Pada awal pertempuran, Muhammad bertugas untuk memunguti anak panah lawan yang berjatuhan untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang. Kedudukan kedua belah pihak saling imbang. Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir. Perang akan kita lanjutkan tahun depan, tepat pada perayaan Uqadz. Uqadz adalah perayaan kebanggaan bangsa Arab jahiliyah yang paling terkenal di Arab. Di sana mereka bebas melakukan transaksi perdagangan, memamerkan prestasi, menunjukkan syair, saling adu kekuatan, serta banyak hiburan selama 1 pekan. Perayaan Uqadz berlangsung setiap tahun sekali di Al-Atsdiyah, yaitu sebuah daerah di antara Mekah dan Thaif. Orang-orang dari luar Mekah juga banyak yang berdatangan. Biasanya setelah perayaan Uqadz, mereka mengunjungi Ka'bah. Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berkuda untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya. Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini, engkau boleh ikut bertempur bersama kami. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Paman, aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan. Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba. Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian. Isinya yakni pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan sejumlah selisih kelebihan korban.
Dalam hal ini Bani Quraisy-lah yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawazin karena lebih sedikit korbannya. Demikianlah akhir kisah Muhammad dalam Perang Fijar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu bersyukur atas apa yang dimiliki agar tidak timbul kedengkian atas pencapaian orang lain. Kedua, jangan melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena belum tentu yang kita anggap benar di mata kita benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Selesai Perang Fijar, Muhammad remaja ikut serta dalam suatu perjanjian yang penting dalam sejarah bangsa Arab. Perjanjian itu dikenal dengan nama Hilful Fuzul. Pada saat itu usia beliau menginjak 20 tahun. Kata Hilful sendiri berarti perjanjian atau kesepakatan, sedangkan Fuzul dari akar kata baik atau utama. Maka Hilful Fuzul diartikan sebagai perjanjian untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak orang yang lemah di kota Mekah. Kondisi kota Mekah pasca Perang Fijar carut marut. Butuh waktu untuk memulihkan aktivitas perdagangan seperti sedia kala. Datang dari Yaman seorang pedagang asing kabilah Bani Zubair ke pusat kota Mekah. Ia menjual barang dagangannya kepada Ash bin Wa'il, seorang saudagar dari Bani Quraisy. Keduanya telah membuat kesepakatan tentang pembayaran barang. Ash bin Wa'il seorang saudagar yang terkenal dengan kekejaman dan kezalimannya di Mekah. Benar saja, ketika Ash bin Wa'il mendapatkan barang dagangan dari si pedagang, ia menolak untuk membayarnya. Yang dilakukannya malah berteriak dan marah. Barangnya telah saya letakkan di tempat Anda, Tuan. Sekarang saya minta uang pembayarannya. Enak saja. Barang itu telah menjadi milikku sekarang. Lagi pula engkau telah menyerahkannya kepadaku. Hah? Barusan kita telah bersepakat mengenai harganya. Anda harus membayarnya. Saya tidak memberikannya secara gratis, wahai Tuan yang terhormat. Malangnya pedagang dari kabilah Bani Zubair tersebut, ia tidak mengetahui sifat buruk pembelinya ini. Jikalau dari awal tahu, pasti tidak semudah itu untuk membuat kesepakatan dengan Ash bin Wa'il. Sudah, aku tidak ingin berdebat denganmu. Hei budak, bawakan semua barang-barang milikku dengan hati-hati. Baik, Tuan. Hei Tuan, kembalikan barang daganganku. Jika Anda tidak memiliki uang, jangan bersepakat denganku. Minggir, atau aku patahkan lehermu dengan pedang ini. Ini bukan wilayah kekuasaanmu. Pedagang dari Bani Zubair itu masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia harus mempertahankan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il dengan cara apapun. Hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang. Namun tidak seorang pun yang berani membantunya di pasar. Mereka semua takut kepada Ash bin Wa'il. Wahai Tuan, tolong aku. Engkau tadi melihat aku dan Tuan itu bersepakat. Jadi, dapatkah engkau menolongku untuk... Maaf, aku hanya pedagang kecil. Mana berani aku melawan Ash bin Wa'il? Ya, kami takut dengannya. Harusnya tadi engkau berhati-hati saat menjual barangmu. Aku tidak tahu bahwa dia orang yang ingkar. Dia memang seperti itu dari dulu. Suka merampas barang dagangan para pedagang. Apalagi engkau bukan penduduk Mekah. Pedagang dari Bani Zubair itu sangat sedih dan terpuruk. Ia merasa sangat dirugikan. Ya Allah, tolong bantu hamba-Mu yang terzalimi ini. Hamba hanya ingin mencari rezeki di tempat ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang dari Bani Zubair memberanikan diri untuk meminta pertolongan kepada sekutu Ash bin Wa'il. Namun dirinya malah diusir. Sama halnya yang terjadi pada beberapa orang yang ditemuinya. Mereka tidak mau membuat masalah dengan Ash bin Wa'il dengan membantu seorang pedagang asing dari Yaman. Menurut mereka, dengan mencampuri urusan Ash bin Wa'il hanya akan menambah permasalahan baru. Pedagang dari Bani Zubair itu merasa putus asa. Lalu ia membacakannya di depan umum. Wahai keturunan Fihr, tolonglah orang yang perdagangannya dizolimi. Di tengah kota Mekah, sementara ia jauh dari rumah dan sanak keluarga. Dalam kondisi berihram, rambut kusut dan belum menyelesaikan umrohnya. Wahai para pembesar di antara dua batu,
Hajar Ismail dan Hajar Aswad. Sesungguhnya Baitullah ini hanya pantas untuk orang yang sempurna kehormatannya, bukan untuk orang jahat dan suka berkhianat. Orang-orang memperhatikan pedagang dari Bani Zubair membacakan syairnya dengan penuh penghayatan. Ada seorang pemuka dari Bani Quraisy yang merasa iba dan tergugah hatinya. Lalu ia berdiri dan mendatangi pedagang itu. Namanya Zubair bin Abdul Muthalib, salah satu paman Muhammad. Wahai saudaraku, aku amat tersentuh mendengar syair yang engkau gubah itu. Sungguh mengusik hatiku. Aku berjanji akan menolongmu. Engkau bersabarlah sementara ini. Aku akan mencoba mencari cara untuk memenuhi hakmu. Terima kasih banyak wahai Tuan. Ternyata masih ada orang yang baik sepertimu di Mekah ini. Zubair bin Abdul Muthalib memang telah lama resah melihat keadaan Mekah pasca perang Fijar. Apalagi mulai terdengar perpecahan di kalangan Bani Quraisy. Ditambah lagi dengan peristiwa pengaduan syair ini, dikhawatirkan nanti para pedagang asing enggan memasuki kota Mekah. Sejak kepergian Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga lain mulai berani melawan pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Bani Hashim. Atas dasar itulah, Zubair mengusulkan agar diadakan pertemuan untuk membahas persoalan ini. Pertemuan ini dihadiri oleh orang-orang Quraisy dari Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim, dan Bani Asad di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kemudian mereka berikrar untuk menegakkan keadilan bagi siapapun yang terzolimi, baik bagi orang asing maupun penduduk asli Mekah. Muhammad juga ikut hadir di sana. Saat itu beliau telah dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tampak hadir pula Abu Bakar bersama ayahnya, Abu Quhafah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Kelak saat Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya." Akhirnya pedagang dari Bani Zubair mendapatkan hak pembayaran barangnya dari Ash bin Wa'il setelah didesak Zubair bin Abdul Muthalib dan para pembesar Quraisy lainnya, tepatnya setelah peristiwa Hilful Fudul. Demikianlah akhir kisah peristiwa Hilful Fudul yang dihadiri oleh Muhammad pada saat beliau belum diangkat menjadi Rasul. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan penolong bagi orang yang lemah melalui perantara orang-orang yang baik, karena hanya Allah yang dapat menggerakkan hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tumbuh dalam lingkungan Arab jahiliyah tidak membuat Muhammad remaja terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing.
Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah." Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah. Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantungku berdetak? Sungguh pastilah dia zat yang maha kuasa. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah. Iya. Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya,
Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisarah turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisarah. Engkau sungguh banyak bicara, wahai Maisarah, tapi anehnya aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti. Wah, aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara, wahai Muhammad. Tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisarah tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren, wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merenung dan menyendiri. Beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria. Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok. Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri. Lantas, manakah yang paling benar? Diam-diam Maisarah memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya. Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad. Aha, sesamanya di Mekah nanti akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah. Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad. Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah, selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab.